إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin sekalian, ikhwani wa akhwati billah, pembahasan birrul walidain atau disebut di dalam bahasa Indonesia berbakti kepada kedua orang tua merupakan akhlakul karimah yang paling tinggi. Jadi saya ulangi lagi, berbakti kepada kedua orang tua merupakan akhlakul karimah yang paling tinggi. Makanya ketika Rasulullah disebut di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau orang yang paling agung akhlaknya. Rasulullah membuktikan birrul walidain begitu tinggi. Ya. Rasulullah walaupun dilahirkan yatim piatu, ungkapan-ungkapan beliau sangat dalam ketika menganjurkan birrul walidain. Sabda-sabda beliau menunjukkan keagungan orang tua, kemuliaan orang tua. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabah." Ada 3 doa yang sangat dikabulkan oleh Allah. Hingga Rasulullah mengatakan la syakka fihinna, tidak diragukan pengabulannya. Jadi la syakka fihinna ini penegasan bahwa 3 hal ini faktor utama terkabulnya doa seseorang. Yang pertama, da'watil mazlum, doanya orang yang teraniaya. Bahkan di dalam riwayat lain, walau kana fajiran, walaupun orangnya jahat, ya, gak peduli, walaupun kafir, karena Allah mengabulkan bukan karena kesolehan dan tidaknya seseorang, tapi keteraniayaan, faktor kezaliman. Makanya doanya orang yang teraniaya itu walaupun jahat, walaupun kafir, walaupun fasik dikabulkan Allah.
Wa da'watil musafir, doanya orang yang musafir. Ini juga disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis, menuturkan orang yang pakaiannya compang-camping, rambutnya awut-awutan, yutilus safar, jauh bepergiannya. Yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat tangan tinggi-tinggi ke atas langit, ya Rabb, ya Rabb. Cuma sayang tidak dikabulkan, karena makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram, serta darah dagingnya tumbuh dari gizi yang haram. Itu hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, yang selanjutnya, wa da'watil walidain ala waladihima, doa buruk orang tua kepada anak. Di dalam ungkapan bahasa Arab ada ala sama li, walaupun dua-duanya itu ada teksnya. Doaul walid li waladihi berarti doa baik orang tua kepada anak, wa doaul walid ala berarti doa buruk orang tua kepada anak. Kenapa hadirin sekalian orang tua diberikan keistimewaan begitu besar oleh Allah atas anaknya? Jawabannya dijawab oleh Allah di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 di dalam kitabnya, halaman 212. Wa wasaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Hamil dalam keadaan susah, melahirkan juga dalam keadaan susah. Itu alasan. Oleh karena itu, kalau ada orang yang bertanya kenapa Allah menempatkan begitu istimewa, begitu mulia orang tua, jawabannya wa wasaynal insana biwalidayhi hamalat, ya, wa wasaynal insana biwalidayhi ihsana. Allah sampai menggunakan kalimat wasiat. Ikhwan sekalian, nggak mungkin Allah menggunakan kalimat wasiat kalau nggak penting. Dan secara umum biasanya sesuatu itu kalau diwasiatkan berarti penting. Ya, kalau seandainya sekarang itu perkara biasa, ya paling memberi masukan, memberi nasihat. Ini wasiat. Kenapa hamalatu ummuhu kurhan? Dia hamil dalam keadaan kurhun itu sesuatu yang tidak disukai. Artinya hari-harinya penuh menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Walaupun harus dijalani, walaupun harus dinikmati. Coba, orang hamil itu bangun susah, tidur susah. Hamil muda susah, hamil tua juga susah. Jadi sekarang jalan susah, duduk susah. Susah semua. Makanya laki-laki kalau nggak ngerti atau anak nggak ngerti, suruh aja gendong batu beratnya 1 kilo, lamanya 2 bulan. Itu tester. Coba antum lakukan 1 kilo aja. Wa wada'athu kurhan. Begitu juga proses kelahiran, semuanya tidak ada yang menyenangkan. Bahkan paruannya mati.
keperluannya mati. Dan berapa banyak orang yang mati karena proses kelahiran, bahkan ibunya sama anak. Kalau tidak, minimal setengah mati melahirkan kita dengan berbagai macam resiko, mungkin cacat, ya, kadang harus sisa dan yang lainnya. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal yang paling utama, maka Rasulullah SAW menjawab, qala as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Ya, salat pada waktunya ini yang penting gak keluar atau tepat sesuai dengan kaidah yang ditetapkan oleh syariat. Karena begini, makanya Rasulullah tidak mengatakan as-salatu li awwali waqtiha. Walaupun di sana ada lafaz yang mengatakan di awal. Karena pertama, tidak semua sholat afdhalnya itu di awal. Contoh Isya, Rasulullah mengatakan, laula an asyqa ala ummati la akhartul isya li hadzal waqt. Kalau bukan karena ingin karena memberatkan umatku, maka aku akan akhirkan sholat sampai waktu ini. Ketika itu hampir menjelang pertengahan malam. Nah, berarti waktu isya afdalnya apa? Ya, akhir. Tapi jangan sampai lewat pertengahan malam, karena Rasulullah mengatakan waktu sholatil isya ila nisfil laili, waktu sholat isya itu sampai pertengahan malam. Makanya siapa yang sholat isya lebih dari pertengahan malam dosa, kecuali karena uzur, umpamanya sakit atau lalai, atau memang kondisi musafir yang sholat di kendaraan nggak memungkinkan, akhirnya sampai waktu itu. Makanya disebut oleh para ulama, waktu setelah pertengahan malam itu namanya waktu darurah. Kan ada di dalam pembagian waktu itu kan ada waktul afdal, ada waktul ikhtiyar, boleh milih yang enggak, ada waktu darurah. Itu. Yang kedua, ibu-ibu, ya, ibu-ibu kecenderungannya saya katakan karena tidak terikat sholat jamaah dan tidak harus ke masjid, maka Allah kasihkan yang penting sholat waktunya, bisa di awal, di tengah, di akhir, ya, walaupun di awal itu lebih utama. Summa qultu summa kemudian apalagi ya Rasulullah amal yang dinyatakan utama? Qala birrul walidain. Birrul walidain. Hadirin sekalian, birrul walidain kita semua mengetahui kalimat birrun itu dari kalimat barra yabirru, yang artinya barrun, daratan. Karena di situ kenapa dhaharul fasadu fil barri, daratan dikatakan al-bar, dan laut dan bahar. Karena disitulah tempat hidup manusia, tempat mengais rezeki, tempat tinggal. Itu ungkapan bir, memberikan kebaikan, birrul itu ya. Dengan demikian birrul walidain isinya semua ungkapan kebaikan dalam seluruh bentuk dan sisinya.
kebaikan agama kita dakwai. Dan itu birrul walidain yang paling tertinggi. Dengan demikian hadirin sekalian, siapa yang sampai hari ini menemui orang tuanya masih non-muslim atau dalam keadaan tidak sholat atau bergelimang maksiat atau dalam lingkaran berbagai macam kesesatan, maka birrul walidain paling puncak adalah dakwah. Seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Sampai subhanallah kalau kita membaca cerita kisah pengislaman orang tuanya Abu Hurairah, sampai beliau diusir, sampai akhirnya mengadu menangis ke Rasulullah, ya Rasulullah, doakan agar orang tua saya masuk Islam. Akhirnya subhanallah, sampai Rasulullah akhirnya mengatakan, ya Allah, ampunilah orang tua Abu Hurairah dan orang yang memintakan ampun kepada orang tua Abu Hurairah. Jadi yang kita mintakan ampun untuk orang tua Abu Hurairah, kita diampuni Allah dengan otomatis. Qala qultu summa ayu, kemudian mana lagi? Qala al-jihadu fi sabilillah, amal yang paling utama setelah sholat, setelah birrul walidain adalah al-jihadu, tapi fi sabilillah, bukan fi sabili syaitan, fi sabili al-asabiyah, fi sabili al-hawa, hubbud dunya, tidak, fi sabilillah. Karena sebagian orang ada yang perang untuk popularitas, makanya termasuk 3 orang pertama kali dimasukkan ke neraka jenis manusia: mujahid, ustushhid, yang mati syahid, berperang supaya dikatakan pahlawan. Ada yang hanya untuk asabiyah, kenegaraan atau kampung, perang untuk negara, perang untuk daerah, perang untuk apa? Asabiyah. Atau li ajlil ghanimah, hanya untuk mendapatkan ghanimah. Maka Rasulullah tegaskan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang perang karena membela agama Allah supaya tinggi, maka itulah yang di sabilillah. Sabilillah. Hadirin sekalian, lebih dalam lagi Rasul mengungkapkan kedudukan orang tua ketika ada orang yang lapor ke Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai harta dan anak, sementara bapakku meminta hartaku. Apa jawaban Rasulullah? Apakah hanya silahkan, itu hak orang tuamu, tapi lebih dari itu jawabannya. Anta wa maluka liwalidayk, dirimu dan hartamu milik kedua orang tua. Subhanallah. Jangankan sekarang yang diminta harta, kalau seandainya diminta nyawamu itu halal. Buktinya Nabi Ibrahim meminta nyawanya anaknya Ismail. Ya, subhanallah. Jadi kalau seperti ini kayaknya nggak ada lagi ada orang berpikir menyakiti, apalagi mendolimi, apalagi tidak menganggap, menyanyiakan, menghinakan orang tuanya, mentitipkan di panti-panti jompo, tidak mengakui hanya karena istrinya. Ini saya kisahkan kisah. Hadirin sekalian, ada seorang yang dulunya hanya anak tukang cuci janda. Kemudian karena kecerdasannya mendapatkan beasiswa sampai akhirnya keluar negeri. Setelah dia berjaya, dia berharta, menikahlah dengan orang yang tercemar dengan pemikiran barat, dengan materialis, dengan materi, sehingga menjadi materialistis. Akhirnya lambat laun
harapan dan cita-cita orang tua yang miskin tadi tergerus egoisme dan juga tekanan dari istrinya. Setelah dia pulang ke Indonesia, hidup bersama istri dan orang tuanya ditampung di dalam satu rumah, pelan-pelan tekanan itu mulai terjadi. Akhirnya sebagai orang tua yang selalu mengalah, yang selalu mencoba untuk mencari terbaik demi kedamaian anaknya, akhirnya tidak kuat dan tidak bisa. Ide terakhir dengan berbagai macam rayuan, tangisan tapi air mata buaya, ibunya dititipkan di panti jompo. Dengan berbagai macam resiko hidup kesendirian yang hanya ditemani orang-orang sebaya, merelakan asalkan anaknya berbahagia, asalkan keduanya rukun. Pilihan akhirnya jatuh ke sana. Kemudian lambat laun ditengok, sesekali ditemani istrinya. 2 bulan, 3 bulan, akhirnya kehidupan pun semakin parah. Kondisi pertengkaran karena memang pernikahannya tidak diniatkan lillah, maka hari demi hari selalu terjadi konflik. Orang tuanya hampir terlupakan, sudah tidak sering dijenguk lagi. Akhirnya dia jatuh sakit. Dengan berbagai macam proses pengobatan, akhirnya hartanya pelan-pelan terkuras. Apalagi dia juga sudah tidak bekerja lagi. Maka pada saat itulah istri sudah mulai terkuak niatnya. Pilihan yang dijatuhkan untuk menjadikan dia sebagai suami hanya karena harta. Maka ketika hartanya tiada, maka ditinggalkanlah sang suami yang miskin tadi. Maka pada saat itu dia minta cerai dan akhirnya kembali ke luar negeri, kembali ke kampung halamannya. Yang ada dia sekarang adalah menyesali, mengingat orang tuanya yang hanya satu-satunya sudah dalam keadaan jompo sekali. Akhirnya setelah ada kekuatan dan ada kesembuhan sedikit, dia mencoba untuk menengok ke panti yang sudah lama tidak ditengok. Akhirnya ditemuinya, karena sudah lama tidak membayar, dikeluarkanlah oleh pihak pantai. Akhirnya di sekalian, dia menangis, mencari sampai akhirnya ditemukan dengan seseorang yang hidup di daerah yang sangat kumuh. Dia peluk ibunya, dia menangis sejadi-jadinya, minta maaf. Akhirnya dibawalah pulang dan akhirnya dia tinggal. Hampir nyaris dia menjadi penghuni neraka, tapi Allah selamatkan. Itulah hadirin sekalian kisah anta wa maluka li abika, anta wa maluka li walidaik. Hartamu, dirimu adalah milik kedua orang tuamu. Alasannya apa? Rasulullah mengatakan, inna auladakum min kasbikum. Anakmu adalah hasil usaha. Jadi hadirin sekalian, jangankan harta kita, bahkan dalam pandangan Islam seluruh amal adalah usaha. Seluruh amal anak itu sudah dianggap secara otomatis usaha orang tua, berarti milik orang tua. Nyawa kita, harta kita, dan seluruh amaliyah kita itu sampai kepada kedua orang tua. Makanya haji anak, umrohnya anak, wakafnya anak, sodakohnya anak,
semuanya otomatis, tidak perlu niat, saya sekarang mau ngumrohkan orang tua. Niatnya gimana Pak? Nggak perlu. Umroh kamu itu sudah otomatis sampai ke orang tua. Alasannya, inna auladakum, sesungguhnya anak-anak kalian, min atyabi kasbikum, sebaik-baik hasil usahamu. Fakulu min kasbi auladikum, makanlah dengan sedap hasil usaha anak kalian. Hadirin sekalian, kita sekarang masuk keutamaan birrul walidain. Halaman 213. Kita semuanya tahu bahwa orang tua dalam mengasuh anak tidak pernah berkeluh kesah, walaupun payah, walaupun susah. Banyak anak yang tidak tahu bagaimana susahnya mencari rezeki demi kebahagiaan anaknya. Banyak anak yang tidak tahu bagaimana orang tua harus bangun malam demi pengasuhan anaknya. Banyak orang yang tidak tahu bagaimana perasaan dan gundah gulananya orang tua saat yang ditimang saat anaknya sakit. Bahkan tidak pernah hitung-hitung waktu, tidak pernah hitung-hitung materi, dan tidak pernah hitung-hitung tenaga. Kapanpun demi anak dia akan lakukan. Dan berapapun untuk anak akan dia keluarkan. Untuk kesehatannya ke, untuk sekolahnya ke, untuk perlengkapan hidupnya, tidak pernah mikir. Apalagi tawar menawar. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Apalagi kebaikan-kebaikan itu harus dia tukar dengan imbalan, tidak pernah. Ya. Bahkan keikhlasan dan ketulusan orang tua tidak pernah memikir siku apapun yang dia lakukan demi untuk kemaslahatan anak. Saya ingin cerita sedikit. Hadirin sekalian, kalau antum sekarang coba tengok sedikit penambang pasir di Gunung Merapi. Dan kerjaan macam seperti ini yang berisiko tinggi sangat banyak sekali. Ini anak kasih contoh aja. Ketika saya ke sana, saya temukan kedalamannya, saya tanya, Pak, ini dalamnya berapa? Ini kira-kira 500 meter. Padahal itu kalau seandainya jatuh, udah wassalam gitu. Dan tak itu bisa masuk ke dalam sana. Itu kalau kita lihat dari kejauhan cuman sebesar HP. Dia menambang pasir 1 truk. Ketika itu saya tanya, berapa Pak? Ya bertiga ini 150 Pak. Sampai daerah sudah 700, 800, paling murah 600, sekarang 1.400.000. Dulu juga 50 bertiga, 75 ketika harga pasir itu 400 1 truk. Itu tahun 1998. Nah, diri sekalian coba bertiga ngumpulin, ngangkut sampai di truk 125, 75 dibagi bertiga. Ya, alhamdulillah sehari dapat kadang 2 truk, 3 truk. Ya. Setelah kita tanya dengan tulus, Mas, yang penting
anak saya sekolah. Itu rata-rata. Dan tidak ada yang menjawab lebih dari itu, apalagi untuk hura-hura. Yang penting anak saya sekolah. Inilah orang tua. Berpikirnya sangat sederhana. Berpikirnya tidak pernah aneh-aneh. Inilah diungkapkan oleh Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi. Saya wasiatkan kepada manusia untuk merawat orang tuanya. Alasannya lagi-lagi hamalatu ummuhu wahnan. Ibunya wahan, tadi kurha. Masya Allah, ya. Apa bedanya kurhan dengan wahan? Kalau tadi kembali kepada perasaan, kembali kepada capeknya batin, rohani. Yang kedua adalah jasmani. Dari sini yang dilihat, orang hamil itu capek dohir, capek batin. Wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurhan dalam surat Al-Ahqaf. Yang kedua hamalatu ummuhu wahnan, kaitannya dengan jasmani, lemah semakin lemah. Antum lihat, kadang-kadang ada yang sudah lemah, minum obat juga nggak boleh, karena nggak sembarangan. Berapa banyak anak-anak yang dilahirkan cacat karena obat? Ya, muntah-muntah itu sudah bawaan bayi, diobatin juga bahaya, nggak diobatin juga wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amaini. Kenapa diingatkan wa fisaluhu? Berarti jasa orang tua di sini Allah ingatkan sudah 3. Yang pertama hamil, yang kedua lahir, yang ketiga nyusui. Ini jasa orang tua lah, perempuan. Amain. Coba Pak, antum bayangin 2 tahun kira-kira kalau dikumpulkan berapa drum air susu? Hah? Subhanallah. Dan itu enggak antum bisa ganti walaupun sepabrik Denko. Enggak bisa. Antum minum susu-susu yang pabrik itu mencret kan? Karena butuh penyesuaian, butuh ini, umur itu aja sudah dipatok umur ini untuk ini, tetap aja belum lagi resiko kandungannya nggak cocok, belum lagi nanti unsur-unsur kimianya mau mengandung bahaya. Ini subhanallah, nggak ada sampai hari ini orang mengatakan ada bahaya air ASI ibu, nggak ada. Dan subhanallah, Allah bikin, kalau kita bisa bilang, ya, air susu itu per hari selalu cocok. Jadi tambah umur Allah sesuaikan. Makanya nggak pernah masalah. Itu. Subhanallah. Hadirin sekalian, makanya ini termasuk digiatkan, ada pegiatnya yang namanya Profesor Dr. Sutami. Beliau juga dari PBB, pegiat PBB untuk mendorong ASI yang produktif, yang bagus pas lahir, sebelum uterus digunting, sebelum plasentanya digunting, anaknya disusui, bayinya diletakkan di dadanya. Itu subhanallah, resep berbagai macam gangguan penyakit yang selama ini diderita oleh bayi hilang semua. Bagaimana anak antum yang disesar gak kena kuning, habis sesar masukin inkubator, ya kuning lah. Sementara awal air susu bisa mengandung darah kemerah-merahan, itu sebetulnya adalah obat. Itu imun paling baik. Pertama kali
untuk ketahanan tubuh, supaya tidak kuning, supaya tidak cacat, supaya tidak kena penyakit bocor jantung, macam-macam permasalahan sekarang. Coba bayangin Pak, kita sebetulnya dibohongin setengah sama dunia medis. Coba bayangkan anak habis lahir di sesar, langsung sesar aja itu sebetulnya lahir bisa saja belum waktunya, terus kemudian masukin inkubator, ya nggak bisa. Yang bikin panas, yang bikin bagus itu adalah kalori kehangatan badan ibunya itu yang pas, yang memang dia dapatkan sejak awal di dalam kandungan. Kemudian sebelum dipotong plasentanya masih nyambung, makanan yang persis baru saja dia putus dari kandungan dari hamil, masih lanjut beberapa saat, beberapa jam, sehingga di sini ada estafet secara bertahap untuk keluar dari satu alam ke alam lain. Itu makanya siapa yang punya anak jangan sampai lupa melakukan tahapan-tahapan metode menyusui seperti itu. Nah, inilah yang diingatkan. Artinya hadirin sekalian, seandainya kita mencoba untuk membayar berapapun masalahnya, nggak ada yang kita bisa beli untuk tukar ganti. Makanya kalau seandainya saya katakan, seandainya ada orang tua yang tidak punya jasa ke anak kecuali hanya hamil, lahir, nyusui tok, cukup kita birrul walidain. Nggak ada alasan, nggak birrul walidain. Seandainya ada orang tua katanya nggak memberi nafkah saya, nggak nyekolahkan saya, nggak memberikan pakaian saya, cukup kita sebagai anak untuk birrul walidain hanya sekedar hamil, lahir, nyusui. Ini putusan Islam, karena Allah di dalam 2 ayat hanya mengingatkan 3: hamil, lahir, nyusui. Wa fisaluhu fi amaini anishkurli, syukurlah kepadaku. Karena Masya Allah Pak, ini ada suatu alasan kenapa Allah di sini menggandengkan syukur kepada Allah sama syukur kepada orang tua. Lihat, wa dengan kalimat wa dulu, bukan summa kemudian, tidak, tapi syukurlah kepadaku, maksudnya Allah, wali walidaika, kedua orang tuamu. Kenapa Pak? Ternyata Masya Allah, Allah sebagai sebab terciptanya kita, orang tua kita sebagai sebab lahirnya kita. Sama. Yang menciptakan siapa? Allah. Yang melahirkan sama-sama. Hampir nyaris, kalau antum amatin secara kasat mata telanjang, tidak ada limitnya. Antara Allah lah yang menciptakan kita, antara orang tua yang sekarang melahirkan dari kandungan kita. Makanya Allah sejajarkan, anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Sebab terciptanya kita Allah, sebab lahirnya, wujudnya kita siapa? Kedua orang tua. Makanya wa dan, ya. Bagaimana kita sekarang ini tidak menghargai orang tua? Masya Allah, syukurnya kita sama orang tua disejajarkan dengan Allah. Ini nggak main-main loh Pak. Nggak ada tingkatan yang menyamai Allah sebetulnya. Nggak ada. Ada makhluk yang bisa menyamai Allah. Syukurnya sama Allah nggak ada. Orang tua lah yang disejajarkan oleh Allah. Wali walidain. Sampai di dalam peribadatan wa qadaina. Nanti kita akan bahas satu persatu insyaallah. Ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya, nanti. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita lanjut. Inilah rahasia kenapa Rasulullah menekankan ketika ditanya man ahaqqun nasi bi husni suhbati, siapa orang yang paling berhak saya perbaiki ya Rasulullah? Qala ummuka, ibumu.
Summa man, kemudian ditanya lagi Rasulullah, siapa lagi ya Rasulullah? Qala summa ummuka, yang kedua masih kemudian ibumu. Summa man, kemudian siapa lagi? Qala summa ummuka, kemudian ke ibumu. Kenapa 3 kali Pak? Tadi orang tua perempuan alias ibu punya jasa 3, yaitu hamil, melahirkan, dan menyusui. Makanya Rasul menyebutkan 3 kali. Jadi 3 kali ini bukan hanya sekedar penekanan gaya-gayaan. Dan 3 kali Rasulullah sebutkan umuka itu juga bukan tanpa sebab. Bahkan jelas sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imam Ibnu Battal, kenapa Rasulullah ketika ditanya tentang berbuat baik kepada ibu 3 kali, kepada bapak 1 kali, karena ibu punya jasa 3 terhadap anak hamil, lahir, menyusui, sementara bapak cuman sekali, yaitu apa? Mendidik. Kalau didik bareng-bareng, itu pun kadang-kadang ngeles. Ya kemarin saya sebutkan, bapak hanya menjadi ATM, hadir hanya mengasih uang. Itu namanya ayah ATM. Tidak mengerti anaknya sedang junub tetapi nyuruh sholat. Bagaimana bisa sah sholatnya? Tidak tahu anaknya sedang haid dan menginjak usia balik, menuntut anaknya supaya soleh. Bagaimana? Ini yang terjadi. Jadi kalau didik, orang tua perempuan juga didik. Kalau lahir bisa gantian? Gak bisa. Hamil bisa gantian? Mas, tahun ini kamu aja deh, capek gue. Gak bisa. Apalagi nyusui. Udah Mas, saya lagi ke pasar gantian, susuin anak yang tuh. Gitu. Enggak bisa. Makanya kalau nyusuin nggak bisa, lahir juga nggak mungkin, hamil nggak mungkin. Kalau didik bareng-bareng, bahkan dominan. Antum sudah diganti oleh Allah cash di dunia apa? Laki-laki dikasih nasab cash, perempuan semuanya masih di surga nanti. Padahal paling susah. Udah gitu ditinggal nikah, kurang ajar. Itu nggak ada di sini orangnya, di sono, di Papua. Ya, hadirin sekalian, ini merupakan suatu hal yang kita harus amati dengan baik-baik. Dari sisi psikologi, dari sisi perasaan, dari sisi konsekuensi ke anak antum. Makanya kalau mau nikah lagi tunggu mati, itu lebih fresh. Kok nunggu mati gimana sih? Itu antum anak baru lahir, antum kerjai, sudah nggak membantu, akhirnya psikologi anak nggak normal, psikologi istri nggak normal karena setiap hari stres. Akhirnya air susunya juga akan berkurang kan, zatnya, vitaminnya, gizinya, itu kayak tahu empong, kosong bawah dalamnya. Enggak sehat itu kan. Nah hadirin sekalian, supaya ingat lagi, Rasulullah SAW mengatakan al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu sebagai, maksudnya sebagai pintu surga paling fit, paling bagus. Kalau kita ingin cari pintu surga yang paling fit, paling bagus, paling bergengsi, itulah lewat orang tua. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, fa'in syitta fa'ati dhalikal bab. Kalau kamu mau sia-siakan itu pintu, aufat, atau jaga. Artinya menjaga orang tua sama aja menjaga pintu surga, menelantarkan orang tua sama aja menelantarkan pintu surga. Itu aja. Ya. Hadirin sekalian, kita akan berkisah sedikit. Kisah ini ada di dalam buku, dan kisah ini dari hadis Rasul.
Sallallahu alaihi wasallam. Ini halal. Hadirin sekalian, semua juga sudah pernah mendengar, membaca kisah ini. Cuman saya ingin penguatan aja. Ada 3 orang yang sedang dalam bepergian tertawan di hutan belantara. Kemudian akhirnya malam dia bersinggah di satu gua yang ada di hutan tersebut. Ternyata pagi hari menemukan mulut gua tertutup dengan batu yang sangat besar. Akhirnya semua mengatakan, kita tidak akan bisa keluar dari ini kecuali dengan amal soleh masing-masing. Ada nggak di antara kalian amal soleh? Akhirnya salah satu di antara ketiganya tersebut tawassul, dan dari sini ada syariat tawassul. Tawassul berdoa. Kemudian dari hadis ini juga adanya karomah. Ini karomah. Dan dari hadis ini juga kita bisa ambil faedah pentingnya doa. Bahkan doa itu bisa merubah suatu yang dianggap mustahil oleh akal manusia. Ini tolong dicamkan. Bukankah mustahil, Pak? Yunus alaihissalam bisa keluar dari perut ikan. Bukankah ini mustahil? Mulut gua tertutup batu besar. Ternyata di hadapan doa tidak ada yang mustahil. Akhirnya, ya Allah, saya memiliki kedua orang tua yang masih hidup dalam kondisi tua renta. Tidaklah saya makan sebelum keduanya makan, dan saya tidak minum sebelum keduanya minum, dan saya tidak tidur keduanya tidur. Ini Masya Allah, Pak, bertahun-tahun. Dan subhanallah, ya, kita belum semua mungkin lolos ujian ketika kita hidup bersama orang tua. Subhanallah, enggak semua. Coba bayangkan yang sudah lolos ujian, orang tuanya tua, sakit-sakitan, bisa merawat sampai mati, orang tuanya ridho, subhanallah. Ya, enggak gampang. Coba ada kadang diuji, orang tuanya udah tua rentah pikun, terus kemudian beser, harus nyebokin, Masya Allah. Ya, itu nggak gampang. Subhanallah. Ya. Nah, akhirnya suatu ketika saya mencari kayu bakar dan kebutuhan rumah terlalu jauh, pulang kemalaman. Dan saya temui kedua orang tua saya tidur sebelum makan, sebelum minum. Akhirnya saya persiapkan makannya, minumnya, dan susunya, terahan dari kambing. Saya pegang sampai keduanya bangun, karena saya tidak mau membangunkan, khawatir takut mengganggu. Maka saat itu anak saya sedang kelaparan sampai menangis. Karena sudah kebiasaan tuh suami, istri, anak nggak boleh makan sebelum keduanya makan. Dan ini juga yang dilakukan oleh Ali ibnu Husain ibnu Ali bin Abi Thalib yang mendapatkan julukan Zainul Abidin karena hiasan para ibadah, para ahli ibadah. Beliau selalu makan bersama ibunya. Dan ketika makan, dia siapkan semua yang terbaik untuk ibunya. Dan beliau tidak ambil makan sebelum orang tuanya ambil, ibunya. Karena takut yang dia comot disenangi ibunya. Subhanallah. Akhirnya hampir menjelang subuh, kedua orang tua saya bangun. Anak bertangisan karena kelaparan. Saya tahan. Akhirnya keduanya makan, keduanya minum susu, dan anak saya juga makan, saya makan. Ya Allah,
Kalau amalan itu ikhlas karenamu kau terima, geserkan batu yang menutup gua tersebut. Akhirnya bergeser. Inilah. Dan karomah seperti ini bukan milik orang dahulu saja. Karomah seperti ini bukan hanya milik para aulia pada zaman dahulu saja. Bahkan wali Allah itu ada sampai hari kiamat. Karena Allah tidak pernah menasakh, dan Rasul juga tidak pernah menasakh ayat ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman bertakwa itulah aulia Allah ila yaumil qiyamah. Dan ini makanya dari sekalian sampai para ulama mengatakan, jika antum bisa memiliki amal yang antum sembunyikan benar dan ikhlas karena Allah, dan kamu tidak tunjukkan kecuali hanya kepada Allah, lakukan. Tawassul. Antum mau tes amal antum, coba ketika antum dalam keadaan kejepit, entah dilit, entah sekarang dicurang yang gak ada yang nolong lagi, tawassul. Cari amal kayaknya nggak nemu semua. Ya Allah, sholat saya nggak khusyuk. Apa? Infak pelit. Apa? Ya Allah, apa antum coba aja. Belum kok ngalam. Ini orang aja nggak banyak kok yang diadukan sama Allah amalnya. Itu ya Allah. Makanya kalau ada orang sombong dengan amalnya itu ngaca. Sahabat aja yang masuk surga dijamin oleh Rasulullah 3 kali akan datang di tengah kalian calon penghuni surga. Apa 3 kali Pak? Datanglah orang habis wudu menyeka air yang ada di jenggotnya, kemudian tangan kirinya nenteng sandal. Terus keduanya, ketiganya. Setelah dicek, apa hadirin sekalian yang terjadi? Nggak ada amal yang istimewa. Tahajud nggak ada. Bahkan yang ngecek sahabat tersebut penasaran akhirnya, nggak mau pulang tangan kosong. Karena bermalam sampai 3 kali kan sama orang tersebut. Ya Abdullah, sebetulnya kamu punya apa sih? Sampai dijamin oleh Rasulullah menjadi calon penghuni surga 3 kali. Saya nggak punya apa-apa. Nggak bisa. Didesak terus, nggak bisa. Cuma saya nggak pernah punya rasa kesel sama orang lain. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ghafurur rahim. Itu yang kita tidak banyak miliki. Dan katanya Abdullah bin Amr bin As, ini yang besar. Ini yang besar. Ini yang tidak mudah. Hadirin sekalian, kita lanjut sekarang hukum birrul walidain. Nah, Masya Allah. Allah menegaskan kalimat wa qada. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى. Kalimat qadha, makanya Pak dikatakan qadha dan qadar karena putusan yang nggak bisa diutak-atik. Sehingga putusan hakim itu namanya qadhal hakim. Hakim sudah ngetok palu, dalam bahasa Arabnya qadha. Makanya hakim bahasa Arabnya apa? Qadhi. Iya kan? Karena ketokannya nggak bisa diganggu-gugat.
putus, mati, udah. Sekarang dihukum 10 tahun, tok. Rajam, mati, sudah putus, tok. Nah, di sini dikatakan oleh Allah, wa qadha rabbuka, Allah telah memutus, nggak bisa ditaati. Apa itu? Alla ta'budu illa iya, janganlah kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah. Oleh karena itu ibadah itu suatu hal yang sudah tidak bisa ditaati, Pak. Makanya nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Kok ada orang tawar-menawar ibadah? Berarti ada sunnah susulan, nyusul. Nggak bisa. Seluruh konsep, seluruh prinsip, seluruh takaran ibadah itu sudah dibahasakan oleh Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu, baik yang wajib maupun yang sunnah. Baik ketetapan itu halal maupun haram, baik ketetapan itu hanya sekedar ini makruh, itu merupakan suatu keputusan qadha. Kalau seandainya masalah istiadiyah pun, Masya Allah, inilah kehati-hatian Islam, Pak. Dalam masalah tataran istiadiyah, Allah dan Rasulnya tidak gampang menyerahkan kepada siapapun, yaitu kepada ulama. Gak bisa gampang diserahkan kepada. Masalahnya agama ini masalah berat. Masalah agama ini adalah masalah yang besar, sehingga Allah dan Rasulnya tidak gampang menyerahkan kepada sembarang manusia. Biar agama ini benar, biar agama ini gak jadi permainan, biar agama ini tetap alurnya itu enak. Pak, apa aja kalau dijalankan orang yang profesional apa? Alurnya enak. Coba antum bangun tol, separuhnya dikerjain orang ahli bikin arem-arem. Rusak tolnya. Masya Allah. Ini ada pembangunan tol jauhnya 50 kilo, 25 dari suatu negara, bahkan negara entah Jepang, Korea Selatan. Separuhnya pedagang arem-arem. Pak, silahkan Pak, hancur separuhnya. Iya. Itu. Bagaimana sekarang agama? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'a. Kalau perkara itu diserahkan kepada yang tidak ahlinya, hancur, apalagi agama. Dan yang ahli agama ulama, ahli dunia umara. Maka ketika Allah berfirman, atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum, urusan dunia umara, wa ulil amri minkum, agama ulama. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Nisa, ketika kita menyelesaikan masalah, kepada siapa kita serahkan? Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bi. Orang awam itu ketika menghadapi urusan baik dalam keadaan aman maupun perang, gaduh adanya. Ya, gaduh. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bi walau radduhu ila rasul, kalau dia kembalikan kepada Rasul, wa ila ulil amri minhum, atau ulil amri dari kalangan mereka ulama, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, dia akan mendapatkan jawaban dari permasalahan yang mereka hadapi. Ini kunci. Nah, ini sekalian kembali kepada masalah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Subhanallah, Pak. Kenapa Allah tidak menggunakan kalimat hasanah, tapi menggunakan kalimat ihsan? Karena ihsan itu puncak daripada kebaikan. Makanya baik sama Allah ditandai apa? Islam, iman, apa? Ihsan. Ihsan itu puncak kebaikan hamba kepada Allah. Anta'budallaha ka'annaka tara. Dan ihsan kepada manusia berarti puncak kebaikan orang memperlakukan orang lain. Dan itu bisa kepada diri sendiri, makhluk. Makanya sampai Rasul mengatakan, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kamu menyembelih, perbaiki, ihsan dalam menyembelih. Masya Allah. Nah, di sini kepada orang tua,
Kalau memang begitu, kalau seandainya gini loh Pak, ada kebaikan macam 30, 50, 70. Yang antum punyai yang paling mentok 70, kasihkan 70, jangan cuma 30. Itu di situ ihsannya. Kalau seandainya antum punya sesuatu yang bisa kita gunakan kebaikan untuk orang tua, baju harganya 50.000, ada 200.000, ada yang 300.000, antum kasihkan yang 300.000. Itu maknanya ihsan. Ihsan itu puncak daripada kebaikan. Makanya Pak, Allah menjelaskan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Allah mengakhiri apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Kenapa? Karena barang 4 ini enggak gampang. Ya. Subhanallah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Infak dalam keadaan lapang sama sempit. Lapang juga kadang sulit, sempit juga lebih sulit. Hebat nih orang. Mau miskin kaya sama istiqomahnya. Infak. Wal kadhimina al ghaidha, yang ketiga menahan dendam. Apalagi bisa. Saya sebetulnya bisa. Anak punya uang, saya punya teman advokat, saya punya hakim yang bisa saya suap ibaratnya. Saya bisa, apalagi ini jatuhnya anak buah saya. Anak mau melampiaskan dendam, dia keluar dari perusahaan ini bisa, tapi ya Allah, anak tahan. Muhsinin. Wal afina, ditambah lagi memaafkan. Pak, minta maaf itu sulit, tapi lebih sulit lagi memberi maaf. Kenapa? Kalau orang meminta maaf itu rata-rata banyak, karena memang pamrih atau banyak faktor. Makanya antum kalau dengar lagi ngomong-ngomongan sama orang yang kelas, lebih seringan antum dengar minta maafnya atau memberi maaf. Minta maafnya, mas saya itu sebetulnya udah minta maaf. Yang sering itu cerita-cerita antum dengerin aja. Yang sering kita dengarkan minta maaf. Yang jarang memberi maaf. Kenapa? Karena sulit. Apalagi posisi saya kuat, saya benar, saya dikerjai, saya difitnah. Ya Allah, saya maafkan dia. Subhanallah, nggak gampang Pak. Wallahu, inilah muhsin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, kalau sama orang lain antum bisa bertata krama, bersopan santun, memaafkan sama orang tua, antum kok nggak bisa? Apa alasannya? Ada yang dendam sama orang tuanya sampai mati. Subhanallah, antum dapat apa? Udah kesel, hidup antum nggak tentram, akhirat disiksa. Dapat apa antum? Itu namanya sakitnya tuh di sana sini. Kan ada itu sakitnya di sini, ada yang sakitnya di sono. Nah, saya sakitnya tuh di sana sini. Itu orang yang durhaka sama orang tua. Itu. Hadirin sekalian, sekarang Allah mengajarkan bukan hanya memberi hukum, imma mengajarkan bagaimana caranya kita itu birrul walidain. Imma yablughanna indakal kibar. Masya Allah, ini Pak, barangkali di antara kedua orang tuamu atau salah satunya atau keduanya usianya lanjut. Kenapa Pak ditekankan usia lanjut? Karena disitulah makna birrul walidain nampak, dan birrul walidain dituntut. Kalau orang tua antum ya masih kuat, masih kerja, gajinya gede, ya masih subhanallah, nggak nampak, ya nggak dituntut begitu tinggi. Tapi Pak, masya Allah, coba antum lihat orang tua antum sudah umur pensiun 70, subhanallah. Yang dulu uang 200.000, 500.000, 1 juta,
kecil, nggak ada gunanya, nggak dilirik. Sekarang antum kasih uang 50.000 bermakna. Birrul walidain semakin nampak. Ya. Artinya ketika saat dulu masih kuat, masih hebat, masih punya uang, masih bisa kerja, antum kirimin makanan apa saja, ya biasa. Sekarang subhanallah, antum tengok sakit butuh ditungguin. Saat mungkin maaf, salah satunya meninggal dunia, butuh teman, butuh perlindungan. Makna birrul walidain semakin utuh, semakin nampak pada waktu itu. Makanya Allah tekankan itu. Nah, hadirin sekalian, kenapa Allah mengatakan fala taqul lahuma uffin, jangan kamu mengatakan uff. Uff itu apa? Satu kalimat yang dianggap menyakitin orang tua, terendah. Jadi nggak ada kalimat tertentu, apalagi hus ya. Kalau orangnya semuanya Indonesia, kalau orang Jerman, orang Inggris, orang Jawa, orang Sunda, Sumatera punya istilah sendiri. Pokoknya kalimat mana saja terendah yang dianggap nyakitin orang tua masuk ke dalam uff. Umpamanya orang tuanya hanya itu aja sakit, udah masuk. Nyuruh lagi masuk. Ibu sih gitu sih, lagi-lagi gitu masuk. Jadi seluruh kalimat sekecil, serendah apapun dianggap menyakitin orang tua masuk. Fala taqul lahuma uffin. Dan kenapa Pak ini ditekankan? Karena biasanya orang tua itu kalau semakin tua, semakin lanjut sensitif. Subhanallah. Kalau umur-umur masih ini ya masih bisa. Orang tua itu Pak, kalau sudah semakin tua, semakin masya Allah ingatannya, kesadarannya itu kurang. Itu yang ada emosinya yang gampang meletup. Makanya kita harus hati-hati ngomong. Sampai wala tanharhuma. Kenapa Allah mengungkapkan kalimat tanharu? Jangan usir, barangkali dia hanya sebatang kara. Salah satunya sudah meninggal dunia, pegangan hidup tidak ada, yang harus dia tinggal bersama kamu. Mungkin gak Anda rela ibu kamu yang sendirian akan tinggal di panti jompo, atau dirawat orang, atau tinggal bersama pemulung? Jelas anak yang sehat gak mungkin. Maka jangan usir. Toh Pak, kalau seandainya nyusahin antum gak ada banyak tahun, 5-10 tahun, masih panjangan antum nyusahin keduanya. Dari mulai hamil, lahir, sampai mandiri. Kadang nikah aja masih nyusahin orang tua. Kadang-kadang kunjung sesekali ke orang tua. Kadang bukan tukar kurang, tukar tambah. Bawanya cuma roti sama apa, pulang bawa bebek 2. Itu ditanting bebeknya, belum ayamnya, udah sekon kabeh nas gitu. Habis udah gitu kok. Wah saya gitu. Belum lagi sambal tempel sama cucunya. Habis. Wa kullahuma qawlan karima, ucapkan dengan ucapan yang memuliakan. Kenapa Bapak Ibu sekalian Allah mengungkapkan dengan kalimat qawlan karima? Karena orang tua dalam keadaan apapun, anak sehebat apapun, tetap bicaranya memuliakan, sikapnya memuliakan, dan tindak tanduknya, perilakunya menghormati tetap. Biarpun anaknya menteri, bapaknya petani, tetap yang mulia adalah orang tua. Ada sebagian orang gak ngaku orang tuanya. Temannya main ditanya, itu siapa? Itu tetangga lagi main. Astagfirullah. Takut. Orang tua kamu ternyata petani, ternyata rendahan. Na'udzubillah. Bukan hanya itu saja, sikap terakhir yang diajarkan oleh Allah kepada kita, waqfid lahuma janahal dhul. Hadirin sekalian, seakan-akan rendah diri itu punya sayap. Itu pun
Orang begini aja sudah dikatakan rendah diri, disuruh untuk seperti burung apa Pak itu? Mengepakkan. Antum lihat Pak, subhanallah, ungkapan ini. Antum lihat burung elang, gagahnya kayak apa, menakutkan ketika terbang. Saat dia mengepakkan sayap, hinggap, subhanallah, kelihatan halus, kelihatan indah, kelihatan tenang. Ternyata cuma kecil burungnya. Anak burung segede apa? Ya, itu kelihatan rendah, kelihatan kecil, kelihatan tidak berharga. Walaupun terbang mengepak-ngepakkan sayap begitu gagah, begitu hebat di luar, mungkin menjadi pengusaha, menjadi menteri, menjadi gubernur, bupati, menjadi pemimpin satu perusahaan besar. Tetap ketika di hadapan orang tua, wahfid lahu ma janaha dhulli, apa alasannya? Minar rahmah. Subhanallah, ini ungkapan lebih indah lagi. Allah menyebutkan minar rahmah karena berangkat dari rasa kasih sayang, berangkat dari rasa iba, berangkat dari luluh hati di hadapan orang tua yang begitu banyak jasanya. Ini sikap, Masya Allah, gak pernah dimiliki oleh ajaran manapun. Nah diri sekalian, apapun Allah mengakhiri seakan-akan, wahai manusia, apapun kebaikan yang Anda lakukan, apapun sekarang balas jasa yang sudah Anda berikan ke orang tua, masih belum bisa membayar kebaikan orang tua kamu, maka serahkan kepada Allah dengan bentuk wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Di sini ada tafsir Pak, Masya Allah, tafsir dari Zamakhsyari. Lebih gampangnya Bapak lihat di dalam halaman suplemen aja itu, gede ya. Katanya Imam Zamakhsyari berkata, janganlah engkau merasa cukup dengan kasih sayangmu kepada kedua orang tuamu, karena kasih sayangmu tidak akan langgeng. Mintakanlah kepada Allah agar menyayangi keduanya dengan kasih sayangnya yang langgeng abadi. Gitu Pak. Kenapa? Kita tidak boleh pede dengan kasih sayang saya, kebaikan saya, karena kebaikan saya gak abadi, gak langgeng. Kebaikan Allah lah yang langgeng, kebaikan kasih sayang Allah lah yang abadi. Maka mintalah kepada Allah. Seakan-akan ya Allah, saya tidak akan bisa menyayangi secara sempurna kedua orang tua saya. Hanya Engkau aja ya Allah. Itu pun kama, seperti, nggak ada istilah lebih, seperti. Jadi Allah menggunakan kalimat seperti hanya seandainya Allah lah yang membalas, balasannya itu setara dengan jasanya orang tua, nggak lebih. Kama. Makanya seandainya antum sudah sanggup berdoa dengan doa ini dan Allah mengabulkan doa ini, antum juga nggak boleh sombong, nggak boleh bangga, nggak boleh angkuh sama orang tua karena saya sudah bisa memberi lebih ke orang tua. Enggak, baru kama, seperti saat kamu masih kecil dan mendidikmu hingga dewasa. Ini ungkapan yang sangat dalam dari ahli tafsir. Ya, hadirin sekalian, ini syarah membalas. Jam berapa Pak? Ya udah, jadi istirahat. Saya akan sampaikan cepat membalas kebaikan kedua orang tua. Ya, di sini antum sampai pada tingkatan Nabi Ismail mengorbankan nyawanya. Wahai bapakku, silakan. Ketika Nabi Ibrahim menawarkan, ya bani, ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'manu satajiduni
satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ismail untuk membuktikan birrul walidain, nyawa diberikan. Ini membalas, Pak. Kira di antara kita belum ada yang sampai di situ. Nah, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Galah ya segini. Orang tua sampai anaknya itu kemana aja dipantu. Tapi ibu bapak di mana aja nggak kepantu. Subhanallah. Apa itu sampai tua. Anak saya dulu kerjanya di sini, anak saya dulu kuliahnya. Itu subhanallah. Apalagi ibu itu kalau lagi cerita anaknya dari TK-nya detail. Cerita sama cucunya. Dulu bapak kamu itu hafal, masya Allah. Subhanallah. Hafal itu. Wah, bapak kamu itu dulu begini, sekolahnya SD begini, SMP, itu hafal. Sepanjang jalan, itu kalau kita hitung jalan ini berapa ribu kilometer, apalagi jalan ke Sumatera, liku-liku lewat Danau Toba. Oleh karena itu, hal jazaul ihsani illal ihsan. Sehingga Allah Rasul menegaskan, innallaha yusikum bi ummahatikum, thumma yusikum bi ummahatikum, thumma yusikum bi abaikum. 3 kali. 2 kali Allah berwasiat dengan ibu-ibumu, berwasiat kemudian dengan ibu-ibu, kemudian berwasiat dengan bapakmu, thumma yusikum bil aqrab wal aqrab. Itu. Lalu di sini cara berbakti saat masih hidup saya akan sebutkan secara singkat biar lengkap. Mengajak masuk Islam orang tua kita, seperti yang dilakukan Hudzaifah, seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah, seperti yang dilakukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mendakwainya dengan pemahaman yang benar. Ini sudah muslim, tapi mungkin banyak hal-hal yang menyimpang. Kita harus dakwai. Mungkin masih agamanya tradisional, kita dakwai dengan hikmah. Mungkin dia sholatnya belum benar, kita ajari sholatnya. Ketika menaati perintah mereka, asal bukan untuk maksiat. Disuruh apapun, termasuk perbuatan yang kayaknya tidak enak, tidak ini, ya ini kan bukan saya, masa saya. Enggak, kita tetap mendahulukan kepentingan mereka sampai ya. La tusammihi bi ismi, kata Rasul, jangan kau sebut orang tua dengan namanya, wala tamshi amamah, jangan berjalan di depannya, wala tajlisu qabla, jangan duduk sebelum dia duduk. Di mana aja dalam bermajlis. Menafkahi dan membantu orang tua, apalagi dalam keadaan miskin, anak kaya sementara dia laki-laki. Bersikap santun dan lemah lembut. Pernah ada seorang sahabat hijrah loh Pak, hijrah nih Pak, hijrah. Kedua orang tuanya nangis. Apa kata Rasul balik? Bikin dia tersenyum, tertawa sebagaimana kamu bikin dia menangis. Allah. Apalagi ditinggal nonton film, gedung film. Apalagi ditinggal maksiat. Apalagi ibunya nangis dengan kejahatan, dengan kriminalitas, dengan kondisi hidup yang sekarang bergelimang kejahatan maksiat, suruh keluar, kita wajib keluar. Oh ini hijau kebaikan loh, kebaikan. Kurang apa lagi? Suruh keluar, nangis, mendoakan kebaikan orang tua. Di antaranya adalah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doa-doa yang lain. Makanya di sini ada wasiat para ulama, jangan engkau berbicara dengan nada tinggi di depan keduanya. Janganlah kamu menajamkan pandangan ke arah keduanya. Janganlah engkau kedua orang tuamu mendapati bahwa kamu pernah menentang perintah keduanya, baik secara zahir maupun batin. Dan hendaknya kamu menyayangi keduanya ketika masih hidup,
mendoakan keduanya ketika telah wafat, dan membantu teman-teman orang tuamu setelah keduanya wafat. Ini kewajiban. Selanjutnya meringankan beban dan kewajibannya, entah itu beban materi atau beban jasmani, termasuk kecil. Masya Allah di kampung orang tuanya ada jatah ronda, kita yang ganti. Ya, itu lumayan. Sudah kampung loh Pak, nggak kegambar. Dapat jatah ronda, ya Allah, kasihan orang tua saya dimakan nyamuk. Udah saya aja ya ronda. Cara berbakti setelah meninggal: memandikan, mengafani, menjadi imam sholat jenazahnya. Subhanallah, betapa indahnya ditungguin dari mulai nazak, diajarkan la ilaha illallah, dirawat, kemudian sampai dikubur, kemudian kita yang menyolatinya. Membayarkan hutangnya, dilunasi. Jangan rebutan warisan dulu sebelum lunas hutangnya. Karena kata Rasulullah, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda'an. Jiwa seorang mukmin tergadai oleh hutangnya sampai dibayar. Melaksanakan wasiatnya nih. Kalau orang tua punya wasiat, dijalankan, jangan ditilep, jangan disembunyikan. Terus memenuhi nazarnya. Kalau orang tua punya nadar, bayar. Bermaksud nadar puasa, nadar macam-macam, ya, dibayar. Segera membagi harta warisannya. Kalau sudah semua selesai, warisannya dibayar. Nanti kalau enggak, ditunda-tunda, konflik. Apalagi ahli warisnya mati lagi, ribet itu. Apalagi yang memakai, menghabisin, cenderung angkat tangan, lepas tangan, nggak mau tanggung jawab. Dan nggak usah kita nggak enak sama orang, dikatai orang, nih orang kurang ajar punya anak. Kuburannya maknya aja belum kering, udah rebutan warisan. Itu biasanya orang-orang kampung. Bilang aja, Pak, bagaimana kering, hujan terus. Gitu. Iya. Meneruskan kebaikan orang tua. Kalau orang tuanya pengurus masjid, lanjutin. Kalau orang tuanya punya pantai, lanjutin. Kalau orang tuanya punya kebaikan di masyarakat, sosial ke, sekarang ini nyantunin yatim piatu ke, lanjutkan. Itu jangan sampai enggak. Kasihan tuh warisan kebaikan berupa jariah, antum enggak lanjutkan. Merehabilitasi nama baik orang tua, apalagi dulunya mungkin penjahat, apalagi melakukan kriminalitas. Ini orang anak harus punya keinginan kuat untuk merehabilitasi nama baik orang tuanya, termasuk bayar hak-haknya. Karena kata Rasulullah, la tu'addunal huquqa ila ahliya yaumal qiyamah, kalian pasti akan menunaikan hak seluruhnya di hari kiamat. Mendoakan, beristighfar dan beramal soleh untuk orang tuanya. Perhatikan Pak, ada orang yang ditinggikan surganya oleh Allah. Jawabannya ketika mereka penasaran, bistighfari waladika laka, karena istighfarnya anakmu kepadamu. Subhanallah. Melanjutkan silaturahmi dengan kerabat dan teman-temannya, serta menjaga perjanjiannya. Kalau orang tua pernah tekan perjanjian, jangan dibatalkan. Di sini dalil-dalilnya juga, masya Allah. Walaupun di sini hadis dhaif, saya jadikan sebagai penguat, dan ini merupakan suatu tradisi para ulama menghadirkan hadis-hadis dhaif yang tidak tidak bermasalah berat karena perawinya berdusta atau yang lainnya, dihadirkan sebagai penguat, yaitu na'am khisalu arba'in ad-du'a lahuma. Di antara birrul walidain yang masih tersisa setelah mati adalah 4. Di antaranya adalah mendoakan. Ini sebagai penguat tadi, Rabbirhamhuma, doa yang diajarkan Allah. Wal istighfar lahuma, sebagai penguat hadis yang tadi. Kita ditinggikan surganya oleh Allah karena istighfarnya anak kepada kedua orang tua. Wa in qadu ahdihima, menjalankan perjanjiannya secara umum. Perjanjian harus jaga. Wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan teman-temannya. Wa silaturrahimil ladzi la rahimalaka illa min qibalina, melanjutkan silaturahmi orang tua. Nah, durhaka kepada kedua orang tua nih Pak. Perhatikan, ketika Rasul ditanya orang yang paling berhak diperbaiki perempuan, suaminya, oleh laki, ibunya. Nah, di sini
Rasul sampai mengatakan, Rasulullah SAW raghima anfuhu thumma raghima anfuhu thumma raghima anfuhu. Raghima itu hidungnya copot ya. Nah, maksudnya di sini doa kecelakaan 3 kali. Qila man, siapa ya Rasulullah? Qala man adraka walidai indal kibar, orang yang menemukan kedua orang tuanya ketika tua renta. Ahaduhuma, salah satunya, au kilaihima, atau keduanya, thumma lam yadkhulil jannah, kemudian tidak memasukkan keduanya ke surga karena kedurhakaannya, karena kurang perhatiannya. Di sini ada syair yang dibikin orang tua karena anaknya durhaka. Sungguh sangat mengetuk hati. Di sini bisa dibaca ya. Nah, bentuk-bentuk durhaka: 1, berlaku atau berkata buruk yang dapat menyebabkan mereka sedih atau sengsara. Kemudian kedua, suka membantah perintah orang tua, muka cemberut, sebal, mengeluarkan kata-kata males atau tidak mau. C, suka memerintah orang tua, diperintah nggak mau malah perintah, bahkan tidak mau membantu pekerjaan keduanya. Itu bisa dilanjutin. D, mencela masakan yang disajikan atau meremehkan, ini juga termasuk durhaka. Mencela, menyebutkan keburukan atau membuka aib orang tua, nauzubillah nih. Tidak minta izin mereka saat akan keluar rumah, menikah, menala, bersekolah, merantau, belajar ke luar negeri, atau termasuk bekerja. Selanjutnya termasuk durhaka, melakukan kemungkaran di hadapan kedua orang tua, yang mencoreng nama baik kedua orang tua. Menjatuhkan orang tua ke dalam kesulitan, umpamanya utang di atas namakan orang tua, ya, selalu menekan orang tua, jual ini jual itu, naudzubillah. Menganiaya orang tua atau melakukan kekerasan, pemukulan macam-macam, naudzubillah. Bahkan ada yang membunuh. Itu minta motor kasih celurit, ya Pak, motor cepet, itu kasih celurit. Ini ada, masya Allah. Bersikap bakhil kepada kedua orang tua, tidak menafkainya dan membiarkan mereka dalam kesulitan ekonomi yang menimpa mereka. Selalu menyebut dan menghitung-hitung kebaikannya, ngungkit-ngungkit. Ini juga termasuk durhaka. Malu menyebut orang tua karena mungkin takut terhina. Memperkenalkan dirinya juga malu. Menisbatkan nasab kepada orang tuanya juga malu. Ini durhaka. Mengharapkan musibah dan kematian kedua orang tuanya supaya cepat dapat warisan. Atau malu karena punya orang tua seperti itu, atau marah, atau curas sama orang tua. Lebih senang menuruti dan mendahulukan kepentingan dan kemauan istri anaknya daripada kedua orang tua. Ini juga termasuk durhaka. Yang terakhir, mengungkit pemberian bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada kedua orang tuanya, baik berupa materi seperti bantuan kesehatan, pembayaran hutang, dan semisalnya, atau non materi seperti bantuan hukum, perawatan, pendampingan saat ibadah haji, umroh, atau saat sakit mungkin di rumah sakit. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu cukup, dan birrul walidain sudah saya anggap cukup mewakili, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan setelah selingan nanti. Demikian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Bagi para ikhwan, akhwat yang ada pertanyaan, silakan untuk sambil istirahat. Mungkin ada bapak ibu yang sudah mempersiapkan pertanyaan, silakan ke panitia sebelum nanti setelah istirahat kita akan bahas lagi. Sekarang boleh istirahat.